Kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Inovasi belajar apa yang bisa kita gunakan sehari-hari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Terima kasih buat yang udah support. Yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu dan juga nyalain tombol loncengnya. Nah, kali ini aku pengen sharing aja terkait dengan pendidikan gitu. Ada nggak sih yang resah terkait pendidikan di Indonesia hari ini? Ada nggak sih yang kemudian bertanya-tanya apakah pendidikan formal yang ada di Indonesia ini sudah mampu untuk mengantarkan kita ke tujuan pendidikan yang sebenarnya? Nah, kalau kita lihat salah satu filsafat ada yang mengatakan bahwa pendidikan tidak sebatas transfer pengetahuan, tapi juga transfer value untuk menjadi penolong bagi kehidupan umat. Nah, apakah pendidikan kita sudah demikian? Nah, gitu. Ataupun kalian punya pendapat lain terkait pendidikan, kalian bisa tinggalin pendapat kalian di kolom komentar. Ada yang mau kritik, saran, silahkan ditulis saja di kolom komentar. Kalau kita lihat data pendidikan di Indonesia, menurut hasil survei PISA, Indonesia masih tergolong negara yang kualitas pendidikannya cukup rendah, apalagi di bidang sains, di bidang matematika, dan juga readingnya kita itu juga sangat-sangat rendah, jauh dari rata-rata negara-negara yang lain. Kita ngomongin tentang kualitas pendidikan, keberhasilan pendidikan, tentu ada banyak faktor yang kemudian menunjang untuk mencapai keberhasilan pendidikan di Indonesia. Salah satunya dari segi pendidik, peserta didik, dan juga keterlaksanaan dari pendidikan itu sendiri. Kita sebagai pendidik tentu harus mempunyai banyak sekali inovasi-inovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Proses pembelajaran ini yang benar-benar harus diterapkan, tidak hanya berfokus pada hasil, karena dari proses pembelajaran inilah yang nantinya akan mampu menghantarkan motivasi-motivasi siswa, pemahaman-pemahaman siswa yang baik, kemudian nanti mampu mengaplikasikannya dengan baik. Kalau kita ngomongin inovasi pendidikan, tentu ada banyak sekali teori-teori terkait pendidikan yang bisa menjadi referensi kita ataupun bisa menjadi bahan yang bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran, entah itu pembelajaran dalam kelas ataupun ketika kita mengajar anak mungkin atau keponakan mungkin, yang intinya itu bisa kita jadikan suatu hal yang bisa kita jadikan transfer of knowledge kepada mereka gitu. Bagaimana prosesnya bisa menyenangkan, bagaimana kemudian proses belajar ini bisa menjadi motivasi bagi siswa untuk melakukan hal-hal yang lebih baik, menambah minat belajar siswa, kemudian juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, meningkatkan pemahaman siswa akan apa yang ingin dipelajarinya ataupun materi-materi yang ingin kita sampaikan ke siswa ini agar lebih bisa dipahami dengan mudah, dapat dipahami dengan mudah ya. Kenapa jadi belibet sekali ya? Nah, oke lah, itu motivasi, kiranya kegunaan dari motivasi pembelajaran bagi siswa, baik bagi siswa maupun bagi kita sebagai pendidik gitu. Jadi ada banyak sekali aku pikir, dan kita hari ini di era yang cukup cepat untuk mendapatkan informasi. Begitu pula ketika kita kaitkan dengan bagaimana cara kita mendapatkan inovasi, tentunya juga cukup mudah. Mungkin hari ini kita bisa langsung search, langsung googling, apalagi di era artificial intelligence yang sudah mulai berkembang. Ada yang namanya chat GPT gitu ya, kita bisa tanya apapun dan ada semua jawabannya. Dan menurut aku cukup
cukup membantu untuk berbagai macam hal gitu. Um, Ngomongin inovasi pembelajaran yang gampang diraih, tapi kemudian penerapannya bagaimana gitu. Kalau kita lihat kurikulum hari ini kurikulum merdeka, tapi sepertinya masih banyak guru yang mungkin belum menerapkan kurikulum merdeka ini sesuai dengan yang diharapkan dari penerapan kurikulum merdeka ini. Nah, kita sebagai orang awam, mungkin sebagai pendidik yang bergelutnya tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah, bisa nih menerapkan hal-hal sederhana yang bisa menjadikan inovasi dari suatu proses pembelajaran. Salah satunya dengan menggunakan metode game based learning, ataupun secara mudah dapat kita katakan belajar sambil bermain gitu ya. Terus kita juga bisa menggunakan metode pendekatan virtual, mengingat kita hari ini di era digital yang segala sesuatunya, hampir semuanya itu bisa kita visualisasi. Kenapa kemudian kita tidak menggunakan metode pendekatan virtual untuk menunjang pembelajaran gitu, untuk menambah motivasi siswa biar nggak jenuh kalau lihat animasi, lihat kartun, lihat grafik, lihat gambar. Itu kan kita nggak terlalu jenuh daripada kita sebatas mendengarkan guru saja dengan metode ceramah gitu. Kemudian juga ada problem based learning, kemudian juga bagaimana kita bisa mengarahkan siswa untuk menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek, sehingga nanti siswa mampu untuk lebih termotivasi dan tertantang untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Aku pikir hal-hal sederhana, metode-metode sederhana ini cukup menyenangkan, cukup menarik ketika memang diterapkan sebagaimana mestinya gitu, sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan karakter siswa. Banyak yang perlu dipahami ketika kita menerapkan metode pembelajaran. Kita lihat juga nih karakter anak-anak didik kita itu bagaimana, peserta didik yang mau kita ajarkan itu bagaimana. Itu juga penting dan nanti erat kaitannya dengan metode apa yang akan kita terapkan. Nah, mungkin itu dulu yang bisa aku sharing. Tentu masih banyak mungkin kekurangan atau kurang tepat, silahkan dikritik, komen, dikasih saran yang membangun, silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.